Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fatih Hamadar selaku ketua dari kelompok 4. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Zahralahi. Di sini saya berperan sebagai moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan Al-Fatih Ramadan sebagai ketua, Adinda Rehana, Dedi Sudarmanto, Farel Pratama, Yilkarisa Salsabila, Laudita Sripuspita, dan Farel Yuda. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang negara dan konstitusi, undang-undang dasar dan peraturan yang berada di bawahnya. Ada 5 subpoin yang akan kami paparkan. Yang pertama, konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Langsung saja kepada pemateri pertama, Dedi Sudarmanto, saya persilahkan. Saya akan menjelaskan poin nomor 1, yaitu konsep dan urgensi konstitusi. Konsep konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan bagi penyelenggara pemerintah negara. Konstitusi juga mengatur hak dan kewajiban warga negaranya. Mengapa urgensi konstitusi itu penting? Yang pertama adalah melindungi hak asasi manusia, yang kedua menjaga kestabilitasan negara, yang ketiga legitimasi pemerintah, yang keempat kepastian hukum. Konstitusi juga memastikan bahwa kekuasaan tidak digunakan secara sewenang-wenangan agar terjalin kepentingan bersama. Ya, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan poin kedua dari materi kita yang berjudul Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Bangsa Indonesia. Undang-undang dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian mungkin sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak dapat bertindak sewenang-wenangnya dalam konteks konstitusi sebagai pembatas kekuasaan tersebut. Alasan perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah dikarenakan konstitusi dijadikan sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi sebagaimana tertulis dalam dokumen formal berikut. 1. Hasil perjuangan politik bangsa di masa awal lampau. 2. Tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. 3. Pandangan tokoh bangsa yang ingin diwujudkan di masa sekarang maupun bangsa yang akan datang. 4. Suatu keinginan di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Adinda. 4 poin yang telah dibawakan tadi termuat dalam konstitusi, yang artinya konstitusi sangatlah penting dalam barometer berkehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi memiliki kedudukan yang istimewa dan sebagai sumber hukum utama. Oleh karena itu, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengannya. Konstitusi juga berperan penting bagi suatu negara. Konstitusi sangatlah penting bagi suatu negara. Konstitusi akan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah, serta menjamin agar manusia tidak saling melanggar hak-hak asasi manusia. Konstitusi juga memiliki fungsi khusus untuk menentukan dan membatasi kekuasaan negara. Kekuasaan tersebut harus memiliki batasan yang tegas dengan penguasa diharapkan tidak memanipulasi konstitusi untuk kepentingan pribadi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara diperlukan agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak dasar warga negara. Yang pertama itu sumber historis. Sumber historis konstitusi Indonesia berasal dari perjalanan sejarah bangsa dalam membentuk identitas dan kedaulatan negara. Nilai-nilai seperti persatuan, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial yang tercermin dalam konstitusi berasal dari pengalaman historis tersebut dan menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
Perkenalkan, nama saya Faria Langkasa Yuda. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya Laudita. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis konstitusi Indonesia berakar dari keberagaman masyarakatnya yang mencakup keberagaman suku, budaya, dan bahasa. Konstitusi sumber sosiologis juga harus mencerminkan dan mengakomodasi juga menjamin hak-hak kebebasan masyarakatnya seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berbahasa, kebebasan berserikat, juga kesetaraan di bidang hukum. Sumber politik. Sumber politik konstitusi Indonesia berakar dari permasalahan ideologi yang pernah terjadi di Indonesia seperti agama, komunisme, dan juga nasionalisme yang secara perlahan-lahan memperkuat Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa yang unik dan menjadikan politik sebagai alat mewujudkan visi politik bangsa. Sekian, terima kasih. Saya akan membawakan materi poin keempat, yaitu dinamika dan tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, dinamika konstitusi. Dinamika konstitusi mencakup perubahan, interpretasi, dan pelaksanaan konstitusi yang disesuaikan dengan kondisi zaman. Di Indonesia sendiri, menyesuaikan dengan kebutuhan demokrasi, hak asasi manusia, desentralisasi, dan perkembangan global. 2. Tantangan konstitusi. Kepatuhan terhadap konstitusi seringkali ada pelanggaran hak-hak seperti kebebasan berpendapat dan akses terhadap keadilan atau ketidaksetaraan dalam hukum. Juga adanya perubahan sosial dan teknologi seperti hak privasi media sosial. Contoh dinamika dan tantangan konstitusi dalam masalah yang terjadi di kalangan mahasiswa. Yang pertama, kebebasan berpendapat yang terbatas. Banyak kampus menerapkan aturan yang membatasi aksi mahasiswa dengan dalih menjaga ketertiban, yang terkadang bertentangan dengan hak konstitusional mahasiswa untuk berkumpul dan berdiskusi. Solusinya, perlu ada dialog terbuka antara pihak kampus dan mahasiswa, serta transparansi dalam penerapan aturan terkait kebebasan berekspresi. Yang kedua, partisipasi mahasiswa dalam politik. Mahasiswa seringkali terlambat oleh aturan yang membatasi keterlibatan langsung di partai politik atau organisasi publik. Solusinya, kampus perlu menyediakan ruang untuk diskusi politik yang terbuka dengan mengundang tokoh politik, ahli hukum, dan akademisi untuk berdiskusi bersama mahasiswa. Yang ketiga, kepedulian terhadap konstitusi yang rendah. Ketidakpedulian ini seringkali diperburuk oleh kurikulum pendidikan yang kurang memberikan penekanan pada pemahaman praktis mengenai konstitusi dan hak warga negara. Solusinya, perlu adanya penguatan pendidikan kewarganegaraan yang lebih kontekstual dan relevan di mana mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga belajar bagaimana mengaplikasikan hak-hak konstitusional mereka dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya akan membawakan poin kelima, yaitu esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus digunakan sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harusnya dijalankan. Undang-undang mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara dapat terlindungi. Setiap konstitusi mempunyai beberapa peranan, antara lain untuk memberikan pembatasan dan penguasaan terhadap kekuasaan politik, dan untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa, dan menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka sehingga mereka tidak terdapat kekuasaan yang semena-mena. Nah, dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.